Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tadi apalagi habis olahraga, mesti kudune tambah fit ya. Sebelum mulai, Bu Dwi cek kehadirannya dulu untuk mendeteksi barangkali ada temannya yang masih di kelas atau di tempat lain ya. Bu Dwi absen dulu. Hari ini tanggal 16 ya. Mas Agung, Mas Alvin, Mas Andika, Mbak Andini, Mbak Askasya, Mbak Ayu, sakit. Mbak Bekti, Mas Bima, Mbak Cantika, Mbak Ratu, Mbak Damai, piket di Usman. Kemudian Mbak Dian Anaya, piket juga 2 orang ya. Mas Erlangga, Mbak Vanda, Mbak Faradita, Mbak Hanifah, Mas Jaya, Mbak Karisa, Mbak Keisha, Mas Khairul Nabil, Mbak Lutfiana, Mbak Milian, sakit juga, Mbak Okta, Mbak Putri, Mbak Reza, Mbak Rina, Mbak Sabrina, Mas Sandy, Mbak Sarin, Mbak Taskia, Mbak Talita, Mbak Tias, Mbak Umi, Mbak Wulan, Mbak Yani. Oke. Yang tidak berangkat 2 anak ya, atas nama Mbak Ayu Lestari dan Mbak Milian, nggih. Ini kalau Bu Dwi, di absennya Bu Dwi, Mbak Ayu Lestari sudah beberapa hari tidak berangkat? Tanggal 6 bulan Maret, tanggal 14. Kemarin tidak ada juga. Sakit apa? Ada yang tahu? Sudah berapa hari? Kemarin berangkat, ini izin lagi. Oke, nanti coba dikomunikasikan dengan Mbak Ayu gimana kabarnya ya. Terus kalau misalnya butuh dijenguk bisa koordinasi sama wali kelas, Bu Vivi nggih. Oke, kemudian kalian yang hari ini diberikan kesehatan wajib bersyukur ya Cah ya. Bersyukurnya paling sederhana nggih sebagai siswa ya ketika pembelajaran dimaksimalkan aktif ya, berangkat. Kalau misal tidak ada keperluan yang mendadak sama sekali ya, tidak ada yang penting atau urgent, diupayakan selalu masuk. Ngoten nggih? Oke, kemudian untuk pembelajaran hari ini ya, Cah, sebelum pembelajaran ya, Bu Dwi ingatkan kembali kita sudah punya kesepakatan kelas nggih? Ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya apa saja? 1, tidak boleh bermain HP ya, atau fokus dalam pembelajaran, salah satunya tidak menyalakan HP. Nah, sekarang silahkan HP-nya bisa dikumpulkan di kantong HP. Urut nggih, nggak usah rebutan, dari Mas Jaya dulu, nanti mengular ke sini sampai belakang. Silahkan HP-nya dikumpulkan. Yuk, mulai dari Mas Jaya dulu. Langsung Mas Sandy, yang di sini langsung berdiri saja, enggak apa-apa. Selanjutnya Mas Nabil. Yang lain bisa sambil membuka proyeknya yang terakhir kemarin, nggih. Sudah. Nggak usah rebutan.
Ini masih kosong atas ini. Sudah semua ya? Nggih, terima kasih. Satu kesepakatan kelasnya tadi tidak menggunakan HP nggih. Fokus dalam pembelajaran. Yang kedua apa, Cah? Nggih. Makan minum ketika istirahat ya. Jadi ketika masuk berarti tidak boleh makan dan minum. Kemudian bertutur kata dan berperilaku sopan ya. Jadi nanti misalnya ada yang mau ke belakang silahkan izin terlebih dahulu. Nggih. Kemudian ketika di lab wajib menggunakan perlengkapan ataupun komputer ya, notebook, Chromebook ya, sesuai dengan prosedur yang baik. Kemudian nanti setelah selesai wajib dikembalikan seperti sedia kala. Nggih ya, itu kesepakatan kelasnya. Perlu ada yang ditambahkan? Tidak. Dan Bu Dwi harap nanti aktif ya dalam pembelajaran ya. Ya. Oke, kemudian sebelum ke tujuan pembelajaran tadi kan habis olahraga ya. Bu Dwi pengen lihat kefokusannya ya, kita tepuk dulu sederhana, tepuk ganjil genap. Sudah pernah ya? Nggih. Bu Dwi ulangi instruksinya. Nanti ketika Bu Dwi menyebutkan angka ganjil berapa saja? 1, 5, 7 dan seterusnya ya. Dan seterusnya 11, 13 dan seterusnya ya. Itu ketika Bu Dwi menyebutkan angka ganjil nanti kalian tepuk 2 kali. Prok gitu ya. Terus kalau yang Bu Dwi sebutkan adalah angka genap, berarti kalian tidak perlu tepuk, diam aja ya. Sudah paham? Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, fokus nggih. Tepuk 1. Ayo 2 kali ya. Prok. Walaupun Bu Dwi nyebutnya 1 kan ganjil ya. Semua angka ganjil tepuknya 2 kali. Oke, tadi masih Bu Dwi maklumi ya. Sekarang sudah harus benar ya. Fokus. Tepuk 3. Tepuk 5. 7. 2. Nah, Karisa belum fokus. Yuk, fokus lagi. Tepuk 7. 2. Nah, malah makin banyak yang nggak fokus. Oke, sampai benar-benar fokus semua ya. Tepuk 2, 3, 5, 7, 2. Masih ada yang salah. Coba sekali lagi. Tepuk 5, 4, 7, 9, 8, 6. Oke, coba yang belum fokus, coba pikirannya dibawa ke sini dulu. Yang mikirin kantin, mikirin kelas, ditinggal dulu kita di lab ya. Oke, sekali lagi terakhir. Tepuk 2, 3, 4, 5, 7, 12. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Ya, terima kasih ya, sudah fokus semua. Kemudian anak-anak, di pertemuan minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah kata ya, walaupun belum selesai ya, kita lanjutkan hari ini. Tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini melalui kegiatan praktik, jadi nanti fokusnya praktik ya. Peserta didik itu adalah kalian semua, mampu memanfaatkan aplikasi perangkat lunak pengolah angka dengan tepat ya, sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya indikatornya, indikator pembelajaran. Jadi kalian dikatakan nanti berhasil ya, bisa mencapai tujuan ketika apa? 1. Ketika kalian dapat memahami penggunaan rumus dasar dan metode visualisasi data dalam bentuk grafik. Yang kedua, dapat menerapkan rumus dasar dan membuat visualisasi data dalam bentuk grafik menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk yang komputer ya, dan spreadsheet atau sheet untuk yang Chromebook. Kemudian yang ketiga, peserta didik, karena kalian dalam kelompok nggih,
bekerja sama dengan kelompoknya dalam memanfaatkan aplikasi pengolah angka dengan baik. Nah, kalau 1, 2, 3 ini tercapai, berarti tujuan kita itu juga bisa tercapai. Kemudian, nah sebelumnya kemarin kalian sudah belajar tentang dasarnya nggih, aplikasi pengolah angka. Sebelumnya lagi kalian sudah belajar tentang aplikasi pengolah kata ya, Microsoft Word, atau yang pakai Chromebook kan pakai Google Dokumen. Kemudian nanti ketika Excel-nya sudah selesai, kita pindah lagi ke pembuat presentasi. Aplikasinya adalah Microsoft PowerPoint. Kalau yang Chromebook nanti namanya adalah Slides ya, nama aplikasinya. Nah, ketiga aplikasi itu semuanya adalah aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran itu ada banyak, ada LibreOffice ya. Kalau yang kita pakai itu Microsoft Office ya. Mungkin di HP kalian juga pernah ya buka atau mungkin pernah pakai WPS Office ya. Belakangnya ada Office semua ya. Itu adalah aplikasi perkantoran. Biasanya memang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, menunjang dalam pekerjaan. Nah, untuk yang pengolah data ini khususnya ya, nanti penggunaannya ketika kalian di kelas 11, nanti kan sudah mulai menghitung RAB ya dalam merancang bangunan. Sebelum merancang biasanya kan dibuat dulu RAB-nya ketika akan membangun bangunan seluas sekian, perlengkapan ataupun bahannya yang dibutuhkan itu apa saja, butuhnya berapa, harga totalnya itu berapa untuk membangun bangunan dengan spesifikasi tertentu. Nah, ketika kalian nanti menghitung manual itu akan lebih lama. Tapi ketika kalian menggunakan aplikasi perkantoran, si Microsoft Office ini ya, spreadsheet itu akan bisa menghitung ya, menganalisis data lebih cepat karena sudah ada beberapa fungsi atau beberapa rumus yang sudah disesuaikan atau yang sudah disediakan untuk kita manfaatkan, kita pakai. Jadi manfaatnya sesederhana itu, nggih. Kemudian nanti ketika kalian bekerja, mungkin ada yang bekerja melanjutkan ya tadi misalnya di arsitektur atau menjadi drafter atau mungkin di kantor atau mungkin ada yang melanjutkan kuliah ya, aplikasi perkantoran ini pasti sangat bermanfaat ya. Kalau yang pengolah data kemarin bisa membuat proposal, membuat laporan dan seterusnya. Ya, kalau yang pengolah kata ini lebih ke untuk analisis data. Itu nggih untuk manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada 2 pertanyaan pemantik hari ini ya, yang akan kita diskusikan bersama, yang akan kalian praktekkan. Jadi nanti ketika kalian sudah praktek, insya Allah nanti kalian akan bisa menjawab 2 pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, bagaimanakah pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel? Dan yang kedua, bagaimanakah metode visualisasi data? Oke, sebelum kalian praktik ya, Bu Dwi sampaikan sedikit dulu. Jadi nanti kalian langsung praktek ketika Bu Dwi sudah selesai ya. Jadi ada beberapa rumus dasar Microsoft Excel. Rumusnya atau fungsinya itu banyak sekali. Tapi yang perlu kalian ketahui dasarnya itu ada 5 ini. Yang pertama tolong dibaca Mbak Askasya. Ya, fungsi penjumlahan rumusnya itu nanti tulisannya sum ya boleh dibaca sum, sum juga boleh. Kemudian yang kedua Mas Khairul Nabil. Ya, rumus rata-rata. Tulisannya average ya, berasal dari bahasa Inggris. Bahasa penyebutannya apa Average ya. Kemudian yang ketiga Mbak Vanda. Oke, nilai maksimum ya, max. Kemudian yang keempat Mas Bima. Oke, ini rumusnya min ya. Kemudian yang terakhir, yang dasar, Mas Jaya. Yang bawah sendiri. Bacanya. Ya, jumlah sel yang berisi angka itu pakai count. Ini mungkin kalian masih bingung ya, cuman nanti ketika sudah ada studi kasusnya lebih paham. Kemudian satu yang perlu diingat, nggih.
ketika nanti kalian akan menghitung ya menggunakan rumus atau fungsi Excel, itu diawali dengan simbol sama dengan. Sama dengan nggak boleh kelewatan ya. Jadi sama dengan, kalau mau jumlah berarti sama dengan sum, sama dengan average, sama dengan max, sama dengan min, sama dengan count. Seperti itu. Sama dengannya jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang kedua dan terakhir ya, visualisasi data. Tadi beberapa kali Bu Dwi menyampaikan apa sih visualisasi data. Jadi visualisasi data itu representasi data, penggambaran data. Kalau selama ini ya ada banyak data ya, apalagi kalau datanya masih mentah belum diolah, seperti misalnya data nilai ya, atau misalnya data tinggi badan dan seterusnya itu banyak sekali ya, atau mungkin data harga yang akan kita kerjakan nanti ya, itu direpresentasikan, digambarkan dalam bentuk apa? Ada banyak. Tujuannya kenapa toh kok harus divisualisasi? Agar ketika membaca, menganalisis, menyimpulkan itu bisa lebih mudah. Jadi kalau ada data mentah banyak, kita buat dalam bentuk tabel atau mungkin grafik atau mungkin grafis, infografis, itu akan mudah dibaca. Jadi misalnya ada diagram ya saya, diagram nanti kelihatan misalnya diagram data nilai siswa yang paling tinggi berarti kelihatan oh yang paling tinggi si A, langsung bisa kelihatan kalau pakai diagram, iya kan? Nah seperti itu tujuannya. Jenisnya ya ada banyak, ada jenis visualisasinya ada yang dalam bentuk tabel, yang mungkin kemarin ya sudah sempat kalian buat, kalian cicil. Yang kedua dalam bentuk grafik. Nanti yang akan kita praktekkan adalah yang dalam bentuk grafik. Ada apa saja grafik yang pernah kalian ketahui? Mbak Talita? Grafik apa? Pembelajaran apa ini ya? Matematika. Grafik apa? Salah enggak apa-apa. Bisa dibantu Mbak Hanifah. Jenis-jenis grafik. Mbak Ratu. Grafik atau diagram? Grafik sama dengan diagram ya. Kalau diagram mungkin lebih familiar. Diagram apa yang pernah kalian tahu? Ya betul Mbak Kasya, diagram batang. Selain diagram batang? Benar, diagram lingkaran, diagram garis. Ada lagi? Ada ya, banyak, nanti sambil dibaca-baca lagi. Kemudian ada infografis. Kalau infografis mungkin lebih familiar karena kalian kan pernah minta untuk membuat infografis dari Canva ya. Oke, setelah ini ya, setelah ini nanti menerapkan rumus dasar dan membuat visualisasi data pada Microsoft Excel atau spreadsheet. Sebelumnya duduknya sudah sesuai kelompoknya ya. Oke, satu komputer atau satu Chromebook 2 anak dan pembagiannya heterogen guys. Jadi nanti harapannya yang sudah lebih mahir ya, yang sudah lebih mahir nanti bisa membantu saling bekerja sama dengan kelompoknya. Tidak ada yang istilahnya jaga ke koncane ya. 2 anak yang mungkin sendirian, Mbak Askasya enggak apa-apa. Oke, nanti bisa misalnya butuh bantuan bisa tanya teman kelompok lain boleh. Utamanya yang dalam kelompok yang sama harus bekerja sama. Ngaten nggih? Nah, kemudian untuk panduannya ini sudah Bu Dwi sediakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti ada penugasannya kalian apa? Tugasnya ya, apa yang harus dikerjakan. Langkah-langkahnya juga sudah ada ya. Jadi ini seperti job sheet. Nanti langkah-langkahnya, rumusnya atau mungkin pengerjaannya bagaimana ada di sini. Nanti bisa dilihat nggih. Satu kelompok satu saja. Bu Dwi bagikan dari depan nggih, nanti ke belakang. Ayo yang di belakang maju dulu. Sini diisi dulu Mbak, 1, 2. Di bawah Chromebooknya. Sambil jobnya yang kemarin belum selesai ya, bisa dibuka. Sini, satu Mbak, satu sini. Sini boleh atau sini, yuk. Jangan terlalu di belakang. Sini Mbak, sini atau sini. Nggak boleh kalau di situ. Ayo, sini atau sini, yuk. 3 ya.
Ini 2. Sama belakangnya nggih. 3 ini ya. 3. 3 ke belakang ya Mbak ya. 5. Ini paling panjang. 1, 2, 5. 1. Oh iya, nanti berdiri. Sudah menerima semua? Ya, bisa dilihat dulu. Oh, belum. Oke, masih perjalanan. Bisa dibaca dulu sekilas, dibuka-buka dulu isinya apa ya. Oke, sampun nggih? Oke, sambil kalian buka proyeknya yang kemarin, Bu Dwi juga buka proyeknya nggih? Oke, di pertemuan terakhir kemarin kalian sudah membuat data mentahannya seperti ini. Oke, yang sudah selesai siapa saja coba? 1. Yang sudah sampai dengan ini? Oke. Yang belum? 1, 2, 3, 4. Yang buat baru? 4 ya. Silahkan, yang belum, yang ininya belum dibuat, silahkan bisa dibuat sekarang, Kemudian yang sudah bisa melihat ke penugasan dan langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Oke, sambil Bu Dwi demonstrasikan singkat perhatikan dulu Bu Dwi yuk. Kemarin kalian sudah punya data nama barang, harga beli, biaya ongkos, harga satuan, jumlah terjual, jumlah harga, diskon, dan total harga ya. Nah, tugasnya ya, nanti kalian mencari nilai dari harga satuan, 1, jumlah harga, 2, diskon, 3, 4, total harga. Kemudian setelah itu nanti dicari nilai tadi yang Bu Dwi jelaskan di awal tadi. Nah, penjumlahan rata-rata, maksimum, minimum, sama jumlah sel yang berisi angka. Perhatikan demonstrasinya Bu Dwi dulu ya. Nanti setelah ini boleh mengerjakan. Harga satuan ini diperoleh dari apa? Coba dibaca di LKPD kalian. Poin 3A. Harga satuan adalah penjumlahan dari harga beli dan biaya ongkos. Yuk, diperhatikan Bu Dwi. Semua fungsi ya, itu diawali dengan simbol apa tadi? Sama dengan, betul, berarti sama dengan, Bu Dwi perbesar dulu biar kelihatan. Kita akan menjumlahkan ini ya, harga beli dengan biaya ongkos. Harga satuan sama dengan harga belinya diklik ya. Klik. Nah, nanti akan muncul dia ada di sel C5. Penjumlahan berarti plus ya. Ditambah dengan sebelahnya biaya ongkos. Diklik lagi. Ya. Setelah ini kemudian di enter. Ketemu 1. Setelah ketemu 1 tidak perlu di copy. Jadi tinggal di double klik. Kursornya kalian arahkan ke bawah, pojok kanan bawah. Kemudian kalian double klik. Nah, akan langsung ketemu bawahnya. Cepat ya. Jangan praktek dulu, perhatikan dulu. Jumlah harga. Jumlah harga yang B didapat dari apa? Perkalian antara harga satuan yang baru saja kita cari dikali dengan jumlah terjual. Semua rumus fungsi diawali dengan simbol sama dengan perkalian ya, harga satuan diklik. Perkalian, simbol kali itu pakai bintang. Bintang itu shift sama angka 8 ya. Dikali dengan jumlah terjual sebelahnya diklik. Kemudian di enter lagi. Ketemu 1, tinggal di double klik. Diskon 15%.
sama dengan 15%. Ya, dari jumlah harga ya, dari sebelahnya ini diklik saja. Belum ya, kalinya belum ya, Cah. Dikali dengan sebelahnya, jumlah harga. Kemudian di enter. Ketemu, 1, tinggal di double klik. Total harga yang nggak ada mouse-nya sama toh, klik di mousepad-nya, klik gitu. Oke, mousepad kan sama dengan ini, mouse ya. Terus yang total harga terakhir didapatkan dari pengurangan dari jumlah harga ya, berarti sama dengan jumlah harganya diklik, dikurangi diskon, diklik enter, dapat, kemudian di double klik. Kemudian ini cara bacanya agak susah ya, kalau tidak ada titiknya ya. Kalau kita mau membaca nilai rupiah ya, itu di tipenya nanti akan diganti gini, di blok seperti ini yang bentuknya rupiah ya. Kemudian di tipenya ini, tipe teksnya yang aslinya general, itu diklik diganti yang currency bisa, accounting juga bisa. Jadi kalau gini kan bacanya gampang daripada tadi ya. Ini misalnya TV Toshiba 1.800.000, ongkosnya 20.000, jadi harganya 1.820.000. Ternyata terjual 5. Ya, ini juga sama, ini diganti accounting dulu. Nah, kalau yang ini ya, apa namanya? Pagar-pagar ini karena tidak muat, jadi tinggal diperlebar saja kolomnya. Ini 1. Kemudian baru ke yang ini tadi, penjumlahan. Okay. Nanti yang kita lihat yang di total harga saja. Jadi kita perhatikan yang total harga ini Bu Dwi highlight warna kuning ya. Di sini Bu Dwi tulis jumlah harga. Nah, jumlah harga di sini. Nanti kalian lihat tadi rumusnya penjumlahan tadi apa? Sama dengan apa tadi? Ya, sum atau sum kurung buka. Ya, kurung buka mana yang mau dijumlahkan? Di blok. Yang mau dijumlahkan kan dari ini. Dari I5 ya, I5 sampai dengan I14 di blok. Kemudian kurung tutup, enter. Ketemu ya, 86.122.000. Kalau kalian ngitung pakai kalkulator butuh berapa lama? Lama ngetiknya ya. Kalau ini kan tinggal pakai rumus sama dengan sum, kurung buka, area mana yang mau dijumlahkan, kurung tutup, enter. Kemudian yang kedua tadi mau mencari rata-rata ya. Rata-rata, rumusnya apa tadi? Sama dengan average ya, average, kurung buka, mana yang mau dirata-rata, sama areanya kayak tadi ya. Kurung tutup, enter. Rata-ratanya 8 juta sekian. Kemudian nilai maksimalnya. Ya, nilai maksimalnya sama dengan max kurung buka lagi. Mana yang mau dicari yang paling tinggi? Kurung buka, enter. Nah, kalau ini memang kelihatan ya karena datanya hanya 10. Bayangkan kalau datanya ada ribuan, kalau nggak ada rumus max, kalian harus jelimeti satu ya. Kalau ini hanya 10 ya, tetapi dengan nilai max ini tadi bisa langsung kelihatan. Yang paling tinggi yang 18 juta sekian ini. Kemudian yang paling sedikit, nilai minimalnya. Sama dengan, apa rumusnya tadi? Min, kurung buka. Areanya ya, kurung tutup, enter. Ketemu yang paling sedikit itu 1 juta, punyanya 1 juta itu yang kipas angin. Kemudian terakhir, jumlah sel yang ada angkanya, pakai rumus ya count.
jumlah sel. Sama dengan count kurung buka enter. Nah, ini jumlah sel. Bedanya antara jumlah harga sama jumlah sel. Kalau jumlah harga kan tadi pakai rumus SUM ya. Itu adalah jumlah dari nilai-nilai yang ada di sini. Sedangkan count adalah jumlah sel. Jumlah sel yang ada angkanya. Yang ada angkanya kan ada 10 sel ya, 10 kotak. Sudah paham bedanya SUM sama ini ya, count ya? Oke, ini selesai yang rumus dasar. Satu lagi, perhatikan dulu. Nanti setelah ini kerja kelompok ya. Satu lagi tadi tentang visualisasi data dalam bentuk grafik ya. Caranya seperti ini, mudah saja ya Cahaya. Nanti buat satu grafik saja cukup, ya. Grafik keseluruhan. Jadi nanti kita akan membuat grafik data, semua data yang ada di sini. Jadi kalian harus menandai semua. Dari nomor ini ya, dari nomor kalian tandai atau kalian blok sampai total harga yang ke-10. Kemudian fitur ya, fitur atau menu yang digunakan untuk menambahkan grafik itu adalah insert ya, atau menyisipkan, sisipkan. Insert, bahasa Inggrisnya grafik apa? Chart ya. Chart. Di sini nanti ada chart ya. Kalian bebas pilih yang mau bikin diagram batang atau grafik batang boleh, yang mau bikin lingkaran, garis dan seterusnya nanti bisa pilih di sini ya. Yang Bu Dwi contohkan ini adalah grafik batang saja. Ternyata kita sudah ada pilihannya. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang bentuknya tidur seperti ini ya. Nanti bebas pilih. Kemudian kalau sudah dipilih itu akan otomatis seperti ini, Cah. Ya, akan otomatis jadi. Kemudian desainnya bisa disesuaikan di sini, chart desain. Milih yang ini bisa, yang hitam seperti ini juga boleh. Tapi disesuaikan dengan kemudahan dalam membaca ya. Kalau seperti ini kan susah dibaca. Pilih yang lain saja, yang kiranya membacanya itu tidak ketutupan seperti ini ya. Atau misalnya saya mau ganti jangan yang diagram batang, bisa juga dihapus dulu, kemudian insert lagi, pilih yang misalnya diagram lingkaran. Nah, si diagram lingkaran ini sudah jadi ya. Karena posisinya menutupi tabel nanti bisa digeser. Kemudian kalau ukurannya kurang besar diperbesar. Kalau ini kan nggak ada angkanya, pilih lagi jenisnya, Cah. Di bagian chart design tadi. Nah, kalau ini ada presentasinya. Pilih yang ini misalnya. Sama judulnya, terakhir judulnya disesuaikan. Diagram laporan penjualan barang elektronik. Ini terbacanya harga beli, tinggal diganti saja. Diagram laporan penjualan barang elektronik. Sudah jadi, tugasnya 2 itu. Sudah paham? Silahkan bisa dicoba diskusi dengan teman sekelompoknya. Tadi diingat-ingat apa yang Bu Dwi demonstrasikan dan bisa melihat dari LKPD-nya. Silahkan dicari dulu. Kalau ada pertanyaan tidak perlu sungkan bertanya, silahkan boleh bertanya. Nanti Bu Dwi bantu menjawab ya. Yang ada kendala di komputer atau Chromebook-nya juga silahkan bisa bertanya. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan ini? Banyak. Kita jadwalnya sampai hari Rabu. Jamnya sampai 10. Seharusnya sampai 10.45, tapi karena kalian kan belum istirahat, jadi nanti Bu Dwi potong 15 menit ya. Sampai 10
30. Masih ada 25 menit ya. Bu Dwi beri waktu 20 menit saja nggih. Ya, 20 menit karena 5 menitnya nanti untuk closing ya, kesimpulan dan seterusnya. Nggih. Ya, yang ada kesulitan silahkan boleh bertanya. Oh, yang ini. Yang ini nanti dulu, Mbak. Nanti dinilaikan setelah selesai itu. Yang Excel dulu. Dibuka dulu. Excelnya kemarin udah buat belum? Hilang, berarti buat dari awal. Buat dari awal ya ini Excel. Ya, ini dipegang. Udah. Dikasih nama dulu biar nggak hilang. Cara nyalain ini pedesannya gimana? Di blok dulu. Dari sini apa sih? Ya, dari angkanya saja. Salah itu. Ulangi. Itu juga salah. Nah, ini percentage kan kamu pilihnya, tipenya diganti ke apa itu rupiah ya, berarti accounting. Nah, yang ada kesulitan bisa bertanya. Mana? Total harga. Ayo dilihat coba total harga didapat dari pengurangan dari jumlah harga dikurangi diskon. Berarti jumlah harga ini dikurangi ini. Kalau sudah jadi nanti diganti accounting ya, tipenya biar ada RP berapa gitu. Yang apa? Kan ini langsung. Ini mau, oh ini manual. Nah ini kan udah ada rumusnya mas. Kalau yang ini ya Budi masuk ke sini, ini kan ada rumusnya. Tapi kalau Budi pindah ke sini, dia kan angka. Berarti yang ini kamu masih manual. Diganti pakai rumus dulu. Yang ini juga manual, kan kelihatan. Jadi anak kalau Budi pilih yang ini kan, nah kelihatan tuh. Ini juga manual, ini juga manual. Dibuat rumus dulu sama dengan ini ya. Terus nanti nek empon di blok, terus ini tipenya diganti yang accounting. Ya. Yang kemarin belum bikin sama sekali. Ya udah. Oke. Dikali sama dengan diskonnya berapa? Sama dengan 15%. Ini toh. Dikali jumlah harga. Belum, shift-nya dulu, shift tahan. Nah, dikali dari jumlah harga. Oke. Nah, tadi biar nggak satu-satu, ya ditarik ke bawah. Yang sudah nanti bisa angkat tangan biar Budi masukkan nilai. Ini tapi pertama itu rumusnya apa? Belum lupa. Sama dengan yang jumlah harga dulu toh. Atasnya berarti ke atasin. Itu dihapus dulu. Sama dengan sum kurung buka. Nah, di blok kurung tutup. Enter. Ya, Budi bukakan rumusnya ya. Ya, ya sebentar. Yang lupa rumusnya di sini Budi buka rumusnya dari materi tadi. Ini ya. Ini nggih, yang lupa rumusnya nanti bisa lihat itu. Apanya? Mana soalnya? Itu bukan derajat inci. Inci itu pakai ini loh. Ini petik 2. Oh. Oh, Talita. Ada apa Mbak Talita? Ini klik-kliknya gimana, Bu?
klik 2 kali. Ini bukan sum, ini sama dengan aja. Sama dengan yang mau dijumlahkan. Harga satuan adalah penjumlahan dari apa? Dilihat di sini. Nah, berarti harga belinya diklik. Yang pertama, ini angkanya toh ditulis. Nek misal belum bisa ngeditnya nanti nggak apa-apa. Yang penting dia terlanjur di-cut. Kontrol sama X, CTRL sama X. Mana penjumlahan ya, penjumlahan dari harga beli yang pertama dulu yang mau dihitung kan. Nah, dijumlahkan berarti pakai plus. Terus tambah Oke, sebentar. Ditambah dengan biaya ongkos. Nah, oke. Enter. Nah, ketemu satu. Ini udah ada pertanyaan, apakah mau di ini lanjutkan? Ini tinggal dicentang jadi. Nah, lanjut ya. Oke. Sama dia Mbak ya. Belum bisa. Saya sebentar, ini dulu gimana? Cara ngasih font angkanya gimana? Mengganti font. Oh, dikasih RP tadi. Jenisnya. Oh ya, ini pakainya anu ya. Spreadsheet. Ini sudah di-blok tadi. Tadi udah belum. Ini gimana? Enggak sampai sini tuh. Ini kan enggak jumlah terjual kan tidak rupiah toh. Format Teks ini. lah ini accounting. Format itu dolar ya malah ya, karena bahasa Inggris. Tidak apa-apa ya, sementara gitu tidak apa-apa. Kalau yang Chromebook, ya, yang Chromebook kan karena itu pakainya bahasa Inggris ya. Nanti accountingnya bukan RP. Kalau mata uang di Indonesia kan rupiah RP. Nanti kalau yang Chromebook itu dolar. Tidak apa-apa ya. Oke. satu-satu berarti. Langsung semua aja di blok. Copy, cut, control sama X. Baru. Iya, terus ditaruh di mana? Nggak kelihatan ya? Di 4. A4. Paste itu shortcutnya adalah Ctrl V. Ya. Oh, dikasih judul. Yang sudah selesai nanti bisa angkat tangan biar Budi masukkan nilai. Tadi apa sih? Yang apa? Yang insert terus follow. Oh. Bentar. Ini jadi RP juga. Ini juga Iya. Gini. Kan diblok dulu. Diblok semua dulu ya. Di home ininya. Ini general dulu. General kan nggak tadi. Baru yang butuh di RP. RP itu yang ini kan, yang mata uang, yang uang kan ini sama ini. Ini juga nggak usah. Diblok. Terus ini adalah yang accounting. Oke, satu-satu. sama Diskon itu sama dengan dulu. Diskonnya kan 15%. Sama dengan 15% dikali jumlah harga. Nah, bon. Itu kepanjangan. Itu dilebarin lagi, Mbak. Nah. Lah, itu kan bentuknya coba ke atas. Lah, itu kan percentage toh. Ya, ditarik dulu biar. Oke, jadi ya. Terus tipe teksnya diganti yang accounting biar ada rupiahnya. Diblok dulu yang mau diganti.
Dari harga beli, biaya ongkos, harga satuan. 3 kolom itu dulu. Bawahnya Mbak. Nah, itu. Dari itu. Jangan di pojok. Di blok-blok biasa. Nah, belum, bukan. Pelan-pelan. Cancel. Baleni meneh ngebloknya. Nah, ya. Tipenya bukan di situ Mbak, sebelah sana tengah itu yang general itu. Nah, itu diganti accounting. Nah, terus yang jumlah terjual biar gitu. Lanjut yang jumlah harga, diskon sama total. Selesai. Nah, grafiknya belum ada judulnya. Oh iya. Tadi pilih yang tak lebarkan dulu. Desainnya kan di sini. Nah, pilih yang ada. Ini kan kalau ada cat title-nya berarti pilih yang bisa pilih misalnya nggak suka sama yang ini, pilih yang lain lagi asal yang ada ini judulnya. Dikali. Ya, enter. Nah, ini tinggal dicentang saja. Nah, nanti yang terakhir total harga. Diagram, iya, di blok dulu. Oke, dari situ. Sudah? Ya, yang sudah bisa angkat tangan nanti Bu Dwi. Centang ya. Oke. Sebentar. Mbak Askasya. Ini dipilih yang ada persentasenya, Mbak. Jadi kan bacanya kan kalau kayak gini kan nggak tahu. Hapus yang apa? Mau dihapus? Mau dikasih persen. Diklik aja, tinggal diganti. Klik. Terus desain. Nah, pilih yang lah. Itu boleh atau yang itu juga boleh. Oke. Saya sudah coba cek dulu. Sun, average, max, min, tahu. Oke, sudah. Ya, Askasya ya. Oke, sudah ada satu yang berhasil. Diskon itu. Iya. Betul. Ya. Ada lagi yang sudah selesai? Atau yang ada kendala? Boleh bertanya. Sudah. Jumlah total tadi rumusnya apa itu? Yang pertama. Oke. Ya, yuk diketik yuk. Mau dicari di mana? Di situ. Nah, bentar. Coba ke sini dulu, Bu Dwi, tak lihat di dalamnya isinya apa. Ke yang sini. Nah, jumlah total sama dengannya dihapus. Nanti sama dengannya di sel sebelah. Hilang kabeh. Ya. Undo saja, undo. Ctrl Z. Oh ya, dihapus. Kamu ke sini, kursornya dihapus yang sama dengannya saja. Nah. Terus sebelahnya. Belum, itu belum pindah sel. Enter dulu. Nah, kalau misal kurang lebar bisa dilebarkan. Rumusnya tadi semua harus dimulai dengan ya, sama dengan. Rumusnya apa penjumlahan? Atas sendiri. Ya, diketik.
Terus kurung buka. Pilih area yang mau dijumlahkan. Apa itu, kok ada apanya? Sebentar, sembilannya toh. Sembilannya itu berarti nggak jadi tadi kurung bukanya. Kurung buka, ulangi. Oke, sebentar. Di blok tadi yang mau dijumlahkan. Totalnya nggak usah mas, dari angka saja. Bentar, itu dihapus saja misal salah kayak gitu. Oh udah, dari itu sampai itu ya. Oke, terus kurung tutup. Enter. Nah, jadi toh lanjut ke yang bawah-bawahnya, rumusnya yang depan itu. Ya. Gimana? Kalau yang otomatis tadi kok malah jadi sama-sama gini. Coba wes dikai rumus durung. Coba klik di sini dulu. Kayak gini ya. Enggak, jangan dihapus dulu, tak lihat dulu. Nah, ini loh. Kamu ini kan manual, nggak ada rumusnya toh. 182 ini kelihatan dari sini. Manual, nggak ada rumusnya. Kalau manual, kalau kamu tarik ke sini ya dia akan ikut ke sini. Berarti ini diganti rumus. Ya, dihapus. Harga satuan rumusnya apa? Coba dilihat di halaman 2. Yang A, 3A. Harga satuan. Penjumlahan dari harga beli. Harga beli mana? Ini ditambah dengan biaya ongkos. Semua fungsi diawali dengan simbol ya, sama dengan dulu. Nah, mana yang mau dijumlahkan? Mouse-nya dipegang. Nah, itu. Nah, plus ditambah biaya ongkosnya. Ya, enter. Nah, coba itu baru ditarik yang atas sendiri tadi. Bukan yang nomor 2, tadi yang pakai rumus kan nomor 1. Kamu misalnya pindah ke, nah, baru tarik bisa, double klik bisa. Nah, jadi toh ada rumusnya yang salah. Oh iya, ini kan. Iya. Oke, lanjut. Oke. Sudah jadi, Mbak sharing sama apa? Nilai max. Kemudian max. Kurang buka sama Mbak, areanya ini semua terus. Rumusnya sudah benar itu. Sudah? Benar. Ya dipakai ini. Iya. Nah, areanya ditandai, diklik dulu, terus delete. Nah, sudah ini mau dinilai kan? Sudah. Iya benar. Oke, sudah. Sharing sama Rina. Bon. Ribon. Nah, habis itu mencari nilai tadi itu yang 1, 2, 3, 4, 5, Mbak. Jumlah total rata-rata. Mau di yang tadi rupiah tadi. Iya. Kalau mau kasih border ini, diblok dulu areanya. Oke. Diblok. Klik terus tarik. Jangan pinggirnya, tengahnya. Nah. Nah, oke. Mau dikasih garis ya? Border. Sudah? Ya, yang ini. Yang atas sendiri, pojok sendiri. Bon. Terus dikasih accounting ini di blok. Nanti format numbernya diganti accounting. Gimana? Bukan tadi ada tulisan total harga, dihapus gantinya di sini. Total harga. Judulnya maksudnya atau bagaimana? Diperbesar dulu ya, ini kok mini sekali. Nggak tahu. Nah, ini dilebarkan. Atau ini kalau misalnya nggak suka, misal bikin pusing bacanya, dihapus saja, ulangi, pilih yang lebih enak dibaca. Cara hapus ini, diklik, kemudian delete. Sebentar, delete.
Nah, ulangi lagi ya, bikin grafiknya. Diblok lagi. Iya, accounting. Yang ini enggak, jumlah terjualnya enggak. Ini diganti number lagi. Dari bawahnya aja, dari angkanya. 11. 5 menit lagi ya. Oke. Ya sudah selesai, boleh membantu temannya. Jumlah harga kali diskon 15% kali 7. Kayak tadi lagi ya, kecil banget ya. Tahu. Sebentar. Coba yang di blok mana? Coba. Nah, ini enggak usah, Mbak. Sampai ini saja ya. Ini kan sudah. Ini diganti apa tadi? Number apa general? Belum di blok dulu. Sudah number ya. Kalau play. Nah, enggak undo, Mbak, undo dulu. Di undo yang ini. Ya. Lagi. Sampai itu kembali ke awal. Lah, kamu ngebloknya, bloknya jangan semuanya langsung. Ini dulu sama ini. Ini enggak ada harganya. Enggak ada judulnya. Iya. Sudah. Ya, sebentar. Ini enggak di blok tadi, Mbak. Sudah. Yang ini nomor sama nama barang? Iya. Ada info apa itu? Ini ya, ini saja ya. Ininya tuh diganti enggak? Iya, ini diganti. Yang sudah lagi? Sudah. Diskon, coba tanya sebelah. Tanya Andika. Yang sudah tadi siapa? Nabil? Oke, Nabil dulu ya, udah sampai sini. Sama siapa Nabil? Nabil, belum ada judulnya, grafiknya. Dikasih judul. Dikasih judul sama siapa? Oh ya. Sama Agung toh. Sebentar. Ke bawah coba. Iya, sudah. Ya. Nomor absen Andika dan Bima. Bon, setelah ini pelajaran siapa, Mas? Bu Vivi. Kita WA Bu Vivi misal mau. Sampun, ada lagi? Ya sudah. Sudah. Sebentar nggih.
Itu ada tulisannya. judulnya. Titik 3 ini diklik. Edit. Customize. Terus yang chart and access title. Nah, ini chart title ini isi di sini. Kasih nama judulnya Yanto. Judulnya tadi diagram sama dengan judul tabel tadi. Diagram laporan apa tadi kita? Ya, sudah. Diskon adalah apa tadi? Besar diskon 15% dari jumlah harga. Sama dengan 15% dikali jumlah harga. Dikali. Sudah? Coba ke bawah. Oke. Nomor absen? 31 dan 11. Oke, sampun. Ayo Gasya, semangat. Oke. Jumlah total. Di enggak body block kayak gini enggak? Enggak usah, enggak apa-apa. Jumlah total. Oke, jumlah total. Sudah. Diskon itu di sini apa? Besar diskon 15% dari jumlah harga sama dengan 15% sama dengan ini udah ada. Dari jumlah harga itu dikali jumlah harga. Nah, oke, jadi ya tinggal kita tarik ke bawah. Ribon? Ada bahasanya ya. Ada bersaja. Mang. Coba dulu. Sangat. Ya. Nggak apa-apa, ditarik dulu. Nanti tipe teksnya tinggal diganti saja. Nah, belum sampai bawah. Malah tau. Undo. Itu mana, Bu? Ctrl Z atau ini. Mengembalikan, membatalkan perintah sebelumnya itu undo. Nah, sampai sini. Ya, ini loh. Ini kan tipe. Kamu kan pilih persentase. Jadinya akan persen. Nah, itu diganti. Accounting. Nah. Hileng caranya. Total harga sudah. Terus bawahnya jumlah total, rata-rata, nilai minimal, maksimal, sama count. Itu Budi buka dulu rumusnya. Ada lagi yang sudah selesai atau butuh bantuan? Cara nulis? Cara nengahin tulisan judulnya. Di blok dulu. Mana sampai mana? Kan mau menggabungkan sel. Berarti sel yang A1 ini sampai sini, sampai I1. Nah, menggabungkan itu merge. Merge itu di format. Nah, itu merge. Ya, merge cell. Merge all. Nah, ini kan sudah gabung jadi satu, tapi kan belum ke tengah. Nah, tinggal nengah ke. Ya, yang bawahnya juga sama. Ada lagi yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4. Baru 4 kelompok. Apanya? Dihapus dulu itu, hapus dulu nanti bingung. Sama dengan ya. Yang dijumlahkan adalah yang ini loh, Mbak, yang terakhir, yang total harga. Ya.
Kalau nggak bisa ya titik 2. Ulangi ya. Kalau susah pakai mousepad ini, yang kiri ini loh. Diklik, tarik ke bawah. Kurang buka, kurang tutup ya. Enter. Nah, ya. Aja. Ada wifi-nya. Nggak bisa hilang wifi-nya, Bu. Apa itu? Nggak tahu, Bu, muncul sendiri. Ini karena mengaktifkan sorting. Dihapus aja biasa. Express. Nggak mau. Diklik langsung nggak bisa mbak, sama dengan nggak apa-apa, ada itu nih nggak apa-apa. Tapi hasilnya nggak jelas. Dilebarkan lagi nanti. Nggak usah pakai itu mbak, di close dulu. Itu cuma dijumlahkan pakai simbol plus saja. Ini kesini dulu coba, yang pertama. Kesini, sini. Nah, ini kan masih ini toh, sama dengan, yuk. Ini dihapus dulu. Kesini dulu, kursornya kesini. Nah, hapus dulu. Ya, kita kan mau mencari harga satuan. Harga satuan ya adalah penjumlahan dari harga beli dan biaya ongkos. Sama dengan dulu. Penjumlahan dari harga beli. Harga beli itu ini. Harga beli kan ini. Dipilih yang pertama dulu. Ya. Plus. Ditambahkan plus. Ya, plus. Sama shift. Nah, ditambah dengan biaya ongkos. Biaya ongkos kan ini, pilih yang pertama. Udah, enter. Nah, kan udah ketemu. Taruh sini, Mbak. Diklik ya, selnya diklik yang ini, yang udah ketemu satu. Nah, udah loh. Tinggal kamu tarik ke bawah. Kamu taruh pojok bawah. Belum. Nah, tarik ke bawah. Udah. Lanjut yang selanjutnya, ya. Ya. Biar ini diblok dulu kan. Terus nanti di sini format number diganti yang accounting. Tapi nanti dolar nggak apa-apa. Kan ini bahasa Inggris. Oke. Nomor absen berapa, Mbak? 24. Yang sudah lagi? Ya. Sudah jam berapa ya? Habis ini disimpan sedapatnya ya, yang belum selesai. Oke, absen berapa? 10 sama 33. Bon. Yang lain yang belum selesai, silahkan disimpan dulu sedapatnya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya, nggih, karena jamnya sudah habis. Ya, tinggal dikasih judul saja. Judulnya di sini, customize. Terus ini, diagram laporan apa tadi?
Yang belum selesai nggak apa-apa ya. Bu Dwi beri waktu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Karena ini kan sudah ganti materi ya. Sudah jadi? Lanjut di pertemuan berikutnya, nggih. Ya, silahkan semuanya yang membantu temannya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Yang sudah dapat nilai ada beberapa, yang belum nanti Bu Dwi beri kesempatan di pertemuan berikutnya. Oke. Kita fokus ke depan lagi ya. Kita masuk di akhir pembelajaran ya, kesimpulan. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan kita hari ini belajar apa saja? Yang berani silahkan bisa angkat tangan. Kalau tidak ada yang berani nanti Bu Dwi yang tunjuk. Coba diingat-ingat lagi tadi belajar apa ya? Tadi prakteknya ngapain ya? Silahkan yang berani angkat tangan. Putra boleh, Putri boleh. Salah tidak masalah karena masih proses belajar. Oke, menghitung angka boleh. Kemudian ada yang mau menambahkan? Oke, menggunakan rumus. Ya, menghitung secara cepat. Pakai rumus dasar yang ada di Excel, oke. Yang pertama tadi rumus penjumlahan apa? Ya, sum. Yang kedua rumus rata-rata, average. Rumus mencari nilai maksimal, max. Rumus mencari nilai minimal, min. Terakhir menghitung jumlah baris yang ada angkanya, count. Benar. Terakhir, tadi kalian juga belajar untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik. Pakai fitur atau menu apa? Ya, insert kemudian chart ya, chart atau grafik. Benar. Oke, selanjutnya terakhir ya, refleksi pembelajaran. Ini sudah Bu Dwi siapkan 5 pertanyaan. Nanti setelah ini Bu Dwi share linknya ya. Kalian isi formnya saja, nanti setelah pembelajaran tidak apa-apa. Yang penting hari ini nggih, ada 5 pertanyaan terkait pembelajaran hari ini. Apakah sudah maksimal atau belum? Apakah kalian sudah paham? Apakah ada kendala atau tidak? Dan berikan saran kepada Bu Dwi ya, agar pembelajaran di pertemuan berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, sudah selesai sampai sini saja dulu materinya. Adakah yang ingin bertanya? Tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Yakin? Nabil? Yakin? Oke. Nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan tapi malu, boleh japri-japri Bu Dwi ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Bu Dwi akhiri ya. Terima kasih atas antusias kalian, atas semangat belajar kalian ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Berarti nanti materinya masih sama ini ya. Kita bantu teman-teman yang belum selesai ya. Nanti setelah ini kalau Excel-nya sudah jadi, kita lanjut ke aplikasi pembuat presentasi Microsoft PowerPoint ya. Kalau yang di Chrome itu pakainya slides ya aplikasinya. Cukup sekian Bu Dwi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga sudah menjadi kelas observasinya Bu Dwi ya. Setelah ini komputernya boleh dimatikan karena sudah ganti jam ya. Ini kan jamnya Bu Wifi. Tadi Bu Dwi sudah WA minta jamnya 1 jam. Jadi nanti setelah ini misal mau minum dulu boleh. Nanti Bu Wifi berapa jam? 2. 1 jam saja ya. Yang 1 jam nanti pembelajaran. 1 saja. Bon, terima kasih banyak ya.